Hutan lebat di pinggir desa itu selalu dianggap angker oleh penduduk setempat. Mereka menyebutnya hutan lutung, karena konon di sana tinggal seekor lutung besar yang bukan sekadar hewan biasa. Lutung itu dikatakan sebagai penunggu hutan, makhluk gaib yang menjaga rahasia gelap yang terkubur di balik pepohonan rimbun. Penduduk desa percaya bahwa siapapun yang berani melanggar aturan, hutan akan menerima kutukan mengerikan, menjadi lutung selamanya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak yang menuju ke dalam hutan. Seorang pemuda bernama Ardi dengan wajah penuh ketakutan berlari kencang melalui semak-semak. Napasnya tersengal-sengal, matanya melotot ketakutan. Dia terus berlari, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang mengejarnya. "Tolong! Tolong aku!" teriaknya. Tetapi tidak ada yang mendengar. Hutan itu sepi, hanya suara gemerisik daun dan desiran angin malam yang menyertainya. Tiba-tiba, Ardi terjatuh. Dia merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Tangannya mulai berubah, ditumbuhi bulu hitam lebat. Kukunya memanjang, menjadi cakar yang tajam. Wajahnya berubah, moncongnya memanjang, dan giginya tumbuh menjadi taring yang menakutkan. Ardi menjerit, tetapi jeritannya berubah menjadi lolongan hewan. Dalam sekejap, Ardi tidak lagi menjadi manusia. Dia telah berubah menjadi lutung, makhluk yang selama ini dia takuti. Semuanya bermula seminggu yang lalu. Ardi adalah pemuda desa yang terkenal pemberani. Dia tidak percaya dengan cerita-cerita mistis tentang hutan lutung. Baginya, itu hanya dongeng untuk menakuti anak-anak. Suatu hari, teman-temannya menantangnya untuk memasuki hutan itu dan membawa bukti bahwa tidak ada yang menyeramkan di sana. "Kamu bilang hutan itu tidak angker, kan? Buktikan," kata Rudi, salah satu temannya. Ardi, yang tidak ingin dianggap pengecut, menerima tantangan itu. Dia memasuki hutan sendirian, membawa senter dan kamera. Awalnya, tidak ada yang aneh. Hutan itu seperti hutan biasa. Pepohonan tinggi, semak-semak lebat, dan suara serangga malam. Namun, semakin dalam dia masuk, suasana semakin mencekam. Udara terasa dingin, meskipun cuaca sedang panas. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas. Ardi mencoba mengabaikannya, tetapi hatinya mulai berdebar-debar. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di antara pepohonan, ada sosok hitam besar yang sedang duduk di atas dahan. Matanya bersinar merah, menatap tajam ke arah Ardi. Itu adalah lutung, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari lutung biasa. Bulunya hitam legam, dan aura keganasannya terasa menyengat. Ardi mencoba lari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Lutung itu melompat ke bawah, mendekatinya dengan langkah lambat. Ardi bisa mendengar suara dengusan napasnya, bau anyir yang menusuk hidung. "Kamu berani melanggar wilayahku." Suara itu bergema di kepalanya. Meskipun lutung itu tidak membuka mulut, "Kamu akan menerima konsekuensinya." Sebelum Ardi sempat berteriak, lutung itu mengangkat tangannya, dan cahaya merah menyilaukan memancar dari matanya. Ardi merasa tubuhnya terbakar, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Ketika Ardi terbangun, dia sudah berada di tengah hutan. Dia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa aneh. Tangannya bukan lagi tangan manusia, tetapi cakar lutung. Dia berlari ke sungai kecil di dekatnya dan melihat bayangannya di air. Wajahnya yang dulu tampan telah berubah menjadi wajah lutung yang menyeramkan. Ardi menjerit, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah suara lolongan hewan. Dia mencoba berbicara, tetapi tidak bisa. Dia telah benar-benar berubah menjadi lutung. Dia mencoba kembali ke desa, tetapi penduduk desa langsung panik begitu melihatnya. Mereka melempari dia dengan batu dan tongkat, berteriak, "Lutung penunggu, pergi dari sini!" Ardi terpaksa lari kembali ke hutan. Dia tidak punya pilihan lain selain menerima nasibnya. Dia mulai belajar hidup sebagai lutung, memakan buah-buahan dan serangga kecil. Namun, yang paling menyiksa adalah kesepian. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun, dan setiap malam dia merindukan kehidupan lamanya. Suatu malam, Ardi bertemu dengan sesosok makhluk aneh di tengah hutan. Itu adalah roh penunggu hutan
seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata yang kosong. "Kamu dikutuk karena melanggar aturan hutan," kata roh itu. "Tapi ada cara untuk membebaskan dirimu." Ardi, yang tidak bisa berbicara, hanya menatapnya dengan harap. "Kamu harus menemukan pusaka yang tersembunyi di dalam hutan ini. Pusaka itu adalah cermin kuno yang bisa memantulkan jiwa aslimu. Tapi hati-hati, hutan ini penuh dengan bahaya. Ada makhluk-makhluk lain yang juga mencari pusaka itu." Ardi mengangguk, penuh tekad. Dia tidak peduli dengan bahaya yang mengintai. Dia harus mencoba. Perjalanan Ardi tidak mudah. Dia harus menghadapi berbagai rintangan, mulai dari binatang buas hingga makhluk-makhluk gaib yang mencoba menghalanginya. Suatu kali, dia hampir dimakan oleh ular raksasa yang menjaga salah satu jalan menuju pusaka. Di lain waktu, dia terjebak dalam ilusi yang dibuat oleh roh jahat. Namun, Ardi tidak menyerah. Dia terus berusaha, mengandalkan insting barunya sebagai lutung. Dia belajar memanjat pohon dengan cepat, melompat dari dahan ke dahan, dan bersembunyi dari musuh-musuhnya. Setelah berhari-hari berpetualang, Ardi akhirnya menemukan gua tempat pusaka itu disembunyikan. Di depan gua, lutung besar yang mengutuknya sedang menunggu. "Kamu berani kembali," kata lutung itu. Suaranya bergema di kepala Ardi. Ardi tidak bisa berbicara, tetapi dia menatap lutung itu dengan mata penuh tekad. Dia tahu ini adalah pertarungan terakhirnya. Pertarungan pun terjadi. Ardi melawan lutung besar itu dengan segala kekuatannya. Meskipun tubuhnya lebih kecil, dia lebih lincah dan cepat. Akhirnya, dia berhasil menjatuhkan lutung besar itu dan masuk ke dalam gua. Di dalam gua, Ardi menemukan cermin kuno yang bersinar dengan cahaya misterius. Dia berdiri di depan cermin itu, dan bayangannya perlahan berubah kembali menjadi manusia. Kutukan itu akhirnya terangkat. Namun sebelum dia pergi, roh penunggu hutan muncul lagi. "Kamu telah membuktikan keberanianmu," kata roh itu. "Tapi ingat, hutan ini masih menyimpan banyak rahasia. Jangan pernah kembali ke sini." Ardi mengangguk, berjanji untuk tidak pernah melanggar aturan hutan lagi. Ardi kembali ke desa, tetapi dia tidak bisa melupakan pengalaman mengerikannya. Dia sering bermimpi buruk tentang hutan itu, dan kadang-kadang dia merasa seperti masih menjadi lutung. Penduduk desa tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ardi. Bagi mereka, dia hanya hilang selama seminggu, dan kembali dengan wajah pucat dan tubuh yang kurus. Sejak saat itu, Ardi tidak pernah lagi mendekati hutan lutung. Dia tahu bahwa di balik keindahannya, hutan itu menyimpan kutukan yang bisa menghancurkan siapapun yang berani melanggarnya. Cerita ini menggabungkan unsur horor, misteri, dan petualangan, dengan pesan moral tentang menghormati alam dan tidak meremehkan kekuatan gaib. Semoga Anda menikmati ceritanya.